aturkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sholawat selalu terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa kepada pengawas kepala sekolah, juga rekan-rekan guru SD Bintang Bonta yang telah banyak mensupport penuh kepada saya untuk mengikuti Pembatik 2023 hingga saat ini di level 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan media pembelajaran interaktif yang saya gunakan dan lakukan di pembelajaran informatika untuk peserta didik fase C, khususnya kelas 5 dengan materi internet. Media pembelajaran interaktif berdiferensiasi kali ini, saya melakukan 2 cara, yaitu melalui online dan offline. Untuk yang dilakukan secara online, peserta didik dapat memasukkan alamat HTTPS, seperti ini Bapak Ibu pendidik. Oke, maka akan muncul secara langsung di jendela pencarian, yaitu media pembelajaran informatika. Sedangkan yang dilakukan secara offline akan seperti ini, offline. Peserta didik dapat men-scanner QR kode APK MPI Internet. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan atau peserta didik ingin menggunakan secara offline, dapat mendownload dahulu APK MPI Internet. Maka aplikasi MPI Internet akan secara langsung dan menjadi permanen di Android mereka. Baik, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke menu. Mengapa saya menggunakan Google Set sebagai media pembelajaran internet? Karena Google Set lebih terjangkau dan mudah dalam pengaplikasiannya. Dan dapat digunakan di semua media, baik laptop, gawai maupun smartphone. Selain itu juga, karena metode yang saya gunakan adalah game-based learning, maka media pembelajaran interaktif berdiferensiasi dengan materi internet ini, saya mengkombinasikan dengan games edukasi smart app creator dan quiz wizard, sehingga sangat membantu saya dalam pembelajaran informatika, mengingat gaya belajar dan kebutuhan peserta didik satu dengan yang lain tidaklah sama. Pada media pembelajaran interaktif kali ini, dengan materi internet, saya menyediakan menu-menu untuk peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda-beda, Bapak Ibu pendidik. Di menu-menu ini saya menyediakan tujuan pembelajaran, menu tujuan pembelajaran, kemudian menu materi pembelajaran, kemudian video pembelajaran, games edukasi yang saya kombinasikan antara games dari Smart App Creator 3 dan Quiz Wizard. Dan yang terakhir adalah menu LKPD atau lembar kerja peserta didik. LKPD di sini saya gunakan sebagai evaluasi peserta didik di akhir pembelajaran. Oke, Bapak Ibu pendidik yang saya hormati dan banggakan, kita masuk ke menu tujuan pembelajaran. Di menu tujuan pembelajaran, peserta didik dapat melihat atau membaca tujuan pembelajaran dari internet adalah 1. Memahami pengertian fungsi dan manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengetahui cara menggunakan perangkat untuk terhubung ke internet. 3. Memahami pentingnya etika dalam penggunaan internet dan berperilaku secara aman saat online. Bapak Ibu pendidik, menu tujuan pembelajaran ini sangat-sangat berguna dan berfungsi agar media pembelajaran interaktif kita tidak keluar dari materi yang kita ingin pelajari atau ingin menerangkan kepada peserta didik. Kita kembali ke menu awal dengan mengklik title dari tujuan.
Oke, kita sudah kembali ke menu awal Bapak Ibu. Di sini kita lanjutkan ke menu materi pembelajaran. Di menu materi pembelajaran, ini dapat diberikan kepada siswa dengan gaya belajar visual, karena peserta didik dengan gaya belajar visual sangat bisa dan mampu dan lebih dengan gaya belajar mereka untuk membaca dengan cepat dan tepat tentunya, bagaimana pengertian internet, istilah internet, kemudian jaringan-jaringan internet, apa saja, misalnya modem, router, ISP, server dan situs web, dan jaringan pusat data. Kemudian kita kembali lagi ke menu awal melalui atau mengklik materi, title-nya, Bapak Ibu pendidik. Kita kembali ke menu, kita masuk ke menu video. Di menu video ini kita peruntukkan untuk peserta didik dengan gaya belajar audio visual atau audio. Di sini saya memberikan 2 video, yaitu dengan judul apa itu jaringan internet dan bagaimana cara kerja internet. Seperti ini Bapak Ibu pendidik. Internet menurut Wikipedia. Internet adalah seluruh jaringan komunikasi yang menggunakan media elektronik yang saling terhubung. Oke, Bapak Ibu pendidik, kita kembali lagi ke menu video yang bagaimana cara kerja internet. Di sini saya memberikan 2 agar peserta didik dengan audio visual ataupun audio dapat mengetahui bagaimana jaringan internet itu, apa macam-macamnya, jaringan-jaringannya. Kemudian bagaimana cara kerja internet agar mereka mengetahui bagaimana internet itu bekerja. Bagaimana cara kerja internet? Video yang Anda tonton sekarang menempuh jarak ribuan mil dari pusat data Google untuk menjangkau Anda. Mari kita belajar bagaimana cara kerja internet dengan memahami detail dari perjalanan data yang luar biasa ini. Sebuah pusat data yang bisa jadi berjarak ribuan mil jauhnya dari Anda. Oke, Bapak Ibu, video kita sudah kita lihat dan saksikan. Kita kembali lagi ke menu awal. Di sini ada menu games. Di menu games, saya buat untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Game edukasi ini saya kombinasikan antara game Smart Apps Creator 3 dan Quiz Wizard, Bapak Ibu. Untuk yang Smart Apps Creator 3, ini bisa dilakukan secara offline, sedangkan Quiz Wizard ini dilakukan dengan secara online. Jadi Bapak Ibu memasukkan kode dari Quiz Wizard, seperti itu Bapak Ibu. Tetapi terlebih dahulu Bapak Ibu pendidik harus join dulu dengan Quiz Wizard atau login dulu dengan Quiz Wizard untuk mendapatkan kode mengakses permainan Quiz Wizard. Oke, Bapak Ibu, ini tampilan dari Smart App Creator. Seperti ini Bapak Ibu. Ada level 1 dan level 2. Di level 1, peserta didik dapat melakukan drag and drop, yaitu mencocokkan gambar atau meletakkan gambar dengan kotak sesuai dengan namanya. Oke, seperti ini Bapak Ibu.
Oke, secara otomatis apabila benar peserta didik melakukan, maka skornya akan secara otomatis tampil dan mendapatkan nilai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, berapa poinnya. Akan bertambah Bapak Ibu apabila letak dan gambar sesuai dengan kotaknya, maksud saya sesuai dengan nama kotaknya. Oke. Apabila salah, maka tidak ada nilai tertambah di kotak skor. Apabila peserta didik telah melakukan, bisa melanjutkan ke level berikutnya, yaitu level 2, tebak kata, dengan melihat gambar yang ada di bawah ini, di depan. Jadi ini adalah gambar peserta didik untuk menebak apa yang dilakukan dari gambar ini. Oke, bisa mengklik satu huruf. Kalau benar pilihan hurufnya, maka peserta didik mendapatkan poin. Tetapi kalau salah, akan dikurangi nilainya. Bertambah ya Bapak Ibu pendidik. Oke, berkurang. Oke, bertambah. Maka nilai akhirnya adalah 65. Bapak Ibu peserta didik juga bisa kembali lagi ke menu awal untuk kembali ke level atau melanjutkan ke level. Oke. Selesai. Untuk join game QuizWizard, Bapak Ibu dapat terlebih dahulu masuk ke QuizWizard melalui Google. Silakan Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu harus memiliki akun yang terhubung dengan QuizWizard. Oke, Bapak Ibu bisa langsung melakukan start untuk memulai. Kemudian peserta didik atau Bapak Ibu bisa memberikan nomor kode. Di sini nomor kodenya 8690. Oke, silakan dimasukkan seperti ini Bapak Ibu. 6903. Oke. Kita join seperti ini. Tidak ada namanya. Sebelumnya peserta didik harus menuliskan namanya, kemudian bisa join ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu adalah pengendali. Oke, next question. Seperti ini Bapak Ibu. Peserta didik dapat melihat langsung. Oke, correct, benar. Acak lagi, next question lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Kita kembali ke menu. Oke, kita masuk ke LKPD Bapak Ibu terakhir. Di menu LKPD atau lembar kerja peserta didik dapat melakukan evaluasi. Di sini saya menggunakan Google Form yang terhubung dengan Google Sheet. Jadi peserta didik dapat menambahkan namanya seperti ini. Terlebih dahulu harus terhubung dengan email Bapak Ibu. Saya buatnya terhubung dengan email saya. Kemudian masukkan namanya Bapak Ibu. Seperti ini, kelas berapa? 5, 4, atau 6. Saya kelas 5. Tinggal peserta didik memilih dampak positif apa. Oke, pengertian internet.
gambar, tebak gambar. Oke. Singkatan HTTPS. Kemudian apa fungsi modem. Kemudian disubmit. Oke. Peserta didik dapat mengetahui langsung skornya 60. Oke, Bapak Ibu. Atau bisa langsung ke sini, ke super sheet-nya, Google Sheet-nya. Jadi times-nya, waktunya, Bapak Ibu bisa tahu skornya dan nama dan kelas. Ini adalah jawaban-jawaban yang peserta didik lakukan dalam memilih. Oke, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita teruskan untuk media pembelajaran interaktif yang dilakukan peserta didik melalui Android atau smartphone. Maka tampilannya seperti ini apabila peserta didik telah melakukan scanner QR code, kemudian mendownload melalui APK media pembelajaran, maka dengan secara langsung dan permanen di Android peserta didik akan muncul media pembelajaran informatika. Bapak Ibu dapat melakukan atau peserta didik langsung masuk dengan menekan media pembelajaran informatika. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu, sama seperti yang dilakukan melalui online. Yang ini offline. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan media pembelajaran interaktif yang saya miliki ini bisa digunakan Bapak Ibu dan peserta didik untuk pembelajaran media atau materi internet. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.